Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengambil tema tentang optimalisasi laporan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan inventarisasi barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Biodata: nama Ade Hari Slamet, Eskom, NIP 1986 1005 2024 21 1002. Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Pendahuluan. Latar belakang: barang milik daerah atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah sesuai dengan kondisi real. Untuk mendapatkan data barang milik daerah yang akurat, harus didukung dengan pencatatan dan rincian yang memadai. Data aset daerah akan lengkap dan dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan atau pendukung penatausahaan dalam buku inventarisasi mempunyai kesesuaian dengan kondisi fisik. Maksud dan tujuan. Maksud dari rencana aksi ini adalah untuk mengoptimalkan pengolahan laporan data barang milik daerah Kabupaten Cirebon agar lebih efektif sehingga dapat memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik serta menjadi data yang akurat sebagai data untuk melakukan inventarisasi barang. Tujuan. Yang pertama, mempermudah pengolahan data barang milik daerah dalam proses mendukung inventarisasi. Yang kedua, mengetahui keberadaan fisik barang milik daerah sesuai dengan laporan. Yang ketiga, mengetahui kondisi fisik barang milik daerah sesuai dengan laporan inventarisasi. Yang keempat, memberikan informasi yang transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan kondisi barang di lapangan. Waktu dan tempat. Tempat pelaksanaan orientasi P3K ini yaitu di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan orientasi mulai dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2029. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi: beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kemudian misi Kabupaten Cirebon yang bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Struktur organisasi dan tata kelola SOTK Kabupaten Cirebon, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, sampai dengan SOTK, SKPD, dan Kecamatan. Nilai dan etika OPD. Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman atau beriman. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah: meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang keempat, meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan,
dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi dan tata kerja SOTK Badan Keuangan Daerah mulai dari kepala badan, kemudian bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang pengelolaan barang milik daerah, dan sekretariat. Isu strategis pada barang milik daerah Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan salah satu tugas pokok pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu yang pertama, belum optimalnya data pendukung barang milik daerah. Yang kedua, belum optimalnya penyajian laporan data barang milik daerah. Kemudian faktor yang menjadi kendala. Yang pertama, masih terdapatnya data barang yang tidak jelas informasinya atau informasinya tidak spesifik sehingga mempersulit dalam proses inventarisasi barang. Yang kedua, data barang tidak dapat diketahui keberadaannya. Kemudian yang ketiga, kondisi barang sudah tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Yang keempat, kondisi barang sudah berubah bentuk atau fungsinya. Rencana kerja. Identifikasi isu. Belum optimalnya data pendukung barang milik daerah. Yang kedua, belum optimalnya penyajian laporan data barang milik daerah. Isu yang diangkat, belum tercapainya pengolahan data barang secara intent dan akuntabel. Gagasan yang akan diangkat yaitu optimalisasi pengolahan data laporan barang milik daerah dalam mendukung pelaksanaan inventarisasi barang. Rencana kerja yang pertama, mempersiapkan dan mengolah data barang milik daerah. Tujuannya yaitu terlaksana pengolahan data barang milik daerah yang tercatat pada semua SKPD atau satuan kerja perangkat daerah. Indikator pencapaiannya tersedianya data dari masing-masing SKPD. Kemudian yang kedua yaitu mencatat data barang milik daerah. Proses pencatatan laporan barang milik daerah. Indikatornya tersedianya laporan barang milik daerah. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi data barang milik daerah. Tujuannya tercapai laporan barang yang akuntabel. Jadi barangnya yang dapat dipercaya. Indikator pencapaiannya tersedianya data barang yang akuntabel antara data pengelola barang dengan pengguna barang atau SKPD. Yang keempat yaitu pemutakhiran data barang milik daerah yang ditemukan. Tujuannya tercapainya laporan data barang milik daerah yang telah ditemukan. Indikator pencapaiannya tersedia laporan final sebagai dasar dalam proses inventarisasi barang. Kemudian yang kelima, pelaporan dan pemeliharaan data barang inventarisasi. Tujuannya yaitu tercapainya data laporan inventarisasi. Indikator pencapaiannya tersedianya laporan data hasil inventarisasi barang. Kemudian rencana kerja sudah kita penulis petakan dengan teman-teman untuk pembagian kerjanya, untuk pembagian tugasnya. Kemudian terima kasih.